dan yang paling besar di 2022. Sangat luar biasa. Terbesar se-Indonesia di situ ya Mas Yudis. Dan juga teman-teman dari BPSDM Surabaya ya, yang tadi sudah saya sampaikan begitu semangat, nggak kenal lelah, koordinasi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan izinkan saya Yudis Wahyudi selaku Pranata Humas ahli muda Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan ingin mengajak pemirsa dimanapun Anda berada. Dan saat ini saya tengah menyiapkan podcast atau wawancara terhadap kegiatan program Digital Talent Scholarship tahun 2022. Di mana wawancara nanti akan melibatkan beberapa kepala bidang dan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Rasa terima kasih kami kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan, rasa cinta kami, bangga kami kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta kepada Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Surabaya. Selamat pagi semuanya, ikuti dan nikmati podcast kami DTS 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena seperti yang menjadi request dari teman-teman Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Surabaya, pemerintah Kabupaten Pamekasan sangat berterima kasih dari beberapa pelatihan yang sudah diberikan selama 2 tahun ini. Dari 2018 malah dari beberapa perkembangan kita menunjukkan tren positif. Dan seperti yang saya informasikan beberapa hari kemarin, alhamdulillah saya hari ini, hari Rabu di 28 Desember 2022, sudah menyampaikan beberapa informasi terkait dengan podcast ini, dan kita akan memberikan testimoni kepada beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, lebih-lebih ucapan terima kasih kepada BPSDMP dari pemerintah Kabupaten Pamekasan. Pertama, saya bersama dengan Pak Arief. Pak Arief ini adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Pamekasan. Selamat pagi Pak Arief, apa kabar? Selamat pagi Mas Yudis, kabar baik. Mas Yudis gimana Mas Yudis? Alhamdulillah, dari penugasan beberapa tugas ke Pak Arief sudah saya lakukan beberapa tahapan. Alhamdulillah sudah selesai Pak Arief. Iya, alhamdulillah. Pak Arief, seperti yang kami informasikan, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait beberapa pelatihan di DTS ini kepada Kementerian Kominfo melalui BPSDMP, termasuk juga program-program kehumasan kita. Silakan Pak Arief, bisa disampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada para pemirsa podcast dari pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan DTS yang diselenggarakan oleh BPSDMP Kementerian Kominfo, ya, BPSDMP Surabaya ya Mas Yudis ya. Iya. Di mana itu memang kegiatan dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Kita sudah melaksanakan sejak tahun 2018, cuma sedikit-sedikit. Betul, Kemudian betul. yang paling intens itu di tahun 2020, 2021, dan yang paling besar di 2022. Nah, memang pada awalnya kita itu dari pelatihan-pelatihan yang bekerja sama dengan BPSDMP dari 2018 ke 2020 itu sepertinya ada gairah tinggi gitu. Akhirnya oleh BPSDMP ditawari program pelatihan yang lebih besar lagi skalanya, dan alhamdulillah di akhir 2021 sambil lalu kita mengerjakan pelatihan bersama
di Kabupaten Pamekasan. Akhirnya akhir 2021 kita sepakat untuk diberikan jatah yang lumayan banyak terkait dengan pelatihan ini, yaitu sekitar 15 ribuan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada, sekali lagi, kepada BPSDMP Kominfo Regional Surabaya dan Kementerian Kominfo khususnya, karena Pamekasan bisa diberi jatah yang banyak. Dan dari 8 pelatihan itu ada FGA, VSGA, DEA, dan lain sebagainya, tematik akademi dan lain sebagainya, kita dapat menggarap kurang lebih hampir 3 ribuan masyarakat yang dilatih untuk meningkatkan kompetensi secara digital. Dan menurut kami itu sangat luar biasa, tempatnya sangat akomodatif, sangat representatif, kemudian pelatihnya juga luar biasa. Menurut kami itu pelatihan yang betul-betul berbeda dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya gitu. Ya, Pak Arief, saya ingin menanyakan beberapa hal, termasuk juga beberapa capaian kita. Beberapa kali kita monif di luar kota. Pak Arief, catatan dari teman-teman kementerian melalui BPSDMP, VSGA, FGA, DEA, TA ini kita terbaik, Pak Arief. Ada solusi tidak Pak Arief untuk sosialisasi kita ke beberapa perguruan tinggi negeri, termasuk fresh graduate kita yang di VSGA dan di D1 serta D2 serta S1 ini, Pak Arief? Kira-kira seperti apa ke depannya, Pak Arief? Baik, terima kasih Mas Yudis. Karena kebetulan di bidang kita ini berhubungan dengan media, kelompok informasi masyarakat, dan juga pengelola informasi daerah, mungkin kita bisa menggunakan jaringan-jaringan itu untuk memperbanyak informasi kepada adik-adik kita yang vokasional di SMK dan sederajat. Jika tidak salah di Kabupaten Pamekasan lumayan banyak sekolah-sekolah baik negeri ataupun swasta ataupun pondok pesantren yang berhubungan dengan vokasional. Mungkin tahun 2022 kita bisa genjot lagi melalui jaringan informasi di media sosial maupun jaringan informasi yang kita bina gitu, termasuk KIM, media, dan pejabat pengelola informasi daerah. Mungkin itu Mas. Ya. Terakhir Pak Arief, capaian kita untuk GTA ini kita sedikit Pak Arief, walaupun memang GTA ini tidak menjadi yang diampu oleh BPSDMP, ini langsung pusdiklat kementerian. Kemarin kita sukses Pak Arief bersama dengan BKPSDM Pamekasan, kita sekitar 245 peserta ASN. Ada target kira-kira 2023 Pak Arief ketika nanti kita diberikan slot, karena sebanyak-banyaknya kita bisa mengajukan. Apa yang harus kita persiapkan Pak Arief untuk GTA? Ya, yang GTA ini kan tahun 2022 lebih menyebar ke seluruh OPD. Betul. Nah, untuk 2023 ini mungkin kita bisa fokuskan ke guru, karena porsi yang paling banyak di ASN itu adalah guru, kurang lebih 6.000 ke 7.000 ASN di guru, jadi itu bisa kita genjot. Kemudian yang belum kita garap adalah pejabat-pejabatnya. Nah, memang porsi pejabat di lingkungan pemerintah daerah itu tidak banyak di eselon 3 dan eselon 2, cuma kita berusaha untuk melibatkan para pejabat ini untuk mengikuti GTA, terutama ini juga yang berkaitan dengan pimpinan daerah, kan termasuk GTA juga itu. Termasuk juga itu sudah masuk skema lain di DLA Pak Arief, DLA, Digital Leadership Academy. Leadership, ya. Jadi nanti mungkin 2 saja di bidang pendidikan, di guru, dan di pejabat di eselon 3. Nah, itu porsinya sedikit. Untuk eselon non-eselon, staf-staf mungkin masih bisa kita garap. Kita tinggal menyesuaikan dengan jadwal kapan dilaksanakannya, terus yang paling mudah kita garap yang mana, itu mungkin kita bisa laksanakan secepatnya. Baik, Pak Arief, terima kasih atas testimoni, dan ini ucapan terima kasih kepada kita, karena pemirsa dimanapun Anda berada, karena tidak hanya Kabid IKP yang kita testimoni, karena beberapa pejabat di lingkungan Diskominfo kita akan juga mintai wawancara Pak Arief. Terima kasih Pak Arief, mudah-mudahan ini segera kita proses dan kita akan sampaikan ke dinas, termasuk juga ke kementerian. Ya. Pak Arief, terima kasih. Ada catatan terakhir, statement closing terakhir Pak Arief terkait podcast kita pagi ini? Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama, khususnya Mas Yudis yang sudah dari awal mengawal ini, dan teman-teman dari BPSDMP
Kominfo di regional Surabaya yang sudah wirawi di Kepamekasan, kemudian teman-teman dari Dinas Kominfo yang sudah membantu pelancaran ini, terutama juga kepada Pak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan, Bapak Sekda, Ibu Sekda, kemudian Bapak Wabub dan Bupati Pamekasan yang sangat concern terhadap pelatihan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan Pamekasan di kemudian hari yang lebih baik, lebih gemilang. Karena melalui pendidikan dan pelatihan ini masyarakat Pamekasan bisa berubah mindsetnya, cara pandangnya, dan kemampuannya juga bisa berubah kemudian hari. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Demikian pemirsa, kita masih dengan Kabid IKP karena masih ada 3 kabid dengan kepala dinas. Kita akan coba door to door. Nanti kita akan jadikan satu Pak Arif, sehingga kita akan rampungkan insya Allah 2 hari ini. Kita akan selesaikan beberapa, karena ada materi-materi juga kedinasan yang harus bersama dengan Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi. Seperti yang saya informasikan, pemirsa dimanapun Anda berada, penikmat podcast Yudis Wahyudi, seperti biasa yang saya sampaikan beberapa kali di podcast yang sering saya buat. Kali ini kita akan testimoni dari beberapa pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Dan ini adalah ucapan terima kasih kepada Pemkab Pamekasan, dari Pemkab Pamekasan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Kominfo Surabaya atau BPSDMP Kominfo Surabaya. Kali ini kita bersama dengan Bapak Hamid Riyadi. Beliau adalah Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi. Selamat pagi Pak Hamid, apa kabar? Selamat pagi Mas Yudis, kabar baik alhamdulillah. Iya, saya ini mengganggu dari banyak kesibukan. Saya minta waktu 5 menit Pak Kabid ya. Boleh, siap Mas Yudis. Ya, Pak Hamid, sebelum kita ke materi testimoni ucapan terima kasih kita kepada Kementerian Kominfo, saya ingin merekam jejak dari beberapa perjalanan dari persandian selama 2020 sampai 2021. Apa yang sudah dilakukan oleh bidang persandian dan keamanan informasi ini Pak Kabid? Silakan. Baik, terima kasih Mas Yudis. Seperti yang disampaikan oleh Mas Yudis tadi, ada beberapa program unggulan di kami di bidang persandian. Salah satunya adalah yang sekarang sedang aktual dan sedang berjalan, penerapan tanda tangan elektronik. Nah, itu nanti menyasar ke semua pimpinan UPD bahwa penggunaan tanda tangan elektronik itu sangat diperlukan sekali, karena juga perbuknya sudah selesai dan ini di beberapa daerah kabupaten kota yang lain di Jawa Timur sudah mulai berlaku. Dan kami juga sedang melaksanakan saat ini, dan sudah dari 42 UPD itu sudah terserap semua. Tinggal tinggal pemantapan lagi. Ada beberapa UPD yang memang perlu kami berikan pendampingan untuk pelaksanaan di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ada sebuah alat di situ adalah jammer. Pengamanan itu adalah upaya untuk pengamanan sinyal dari ancaman penyalahgunaan sinyal untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab dengan cara memblokir frekuensi. Nah, ini bersifat terbatas. Jammer itu adalah kemarin beberapa kali kami diundang langsung oleh Pas Pampres, Mas Yudis. Ada kegiatan di bulan Januari, ada kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Bangkalan. Kami diundang langsung, Pas Pampres yang menghubungi kami, sehingga kami dengan tim berangkat ke Bangkalan membawa alat jammer itu. Terus yang kedua, di bulan Mei kami diundang lagi oleh Pas Pampres, dihubungi secara telepon melalui Bu Yani kemarin. Ada peresmian Bandara Trunojoyo. Di situ langsung Bapak Jokowi yang hadir, kami juga diundang. Jadi jammer itu adalah untuk mengacak sinyal, dan harapan kami ini bisa dipergunakan oleh beberapa OPD. Jadi OPD yang membutuhkan alat jammer ini kami siap membantu, seperti itu kurang lebihnya Mas Yudis. Yang kedua, siap. Ada lagi satu lagi Mas Yudis. Apa itu Pak Kabid? Ada lagi di sini, kami sedang detail dengan
menggalakkan program yang memang jadi salah satu poin di persandian itu adalah CISET, Computer Security Incident Response Team. Di sini tim CISET ini sudah terbentuk, Mas Yudis. Oh, di Pamekasan ya? Di Pamekasan sudah Oke. terbentuk, tinggal pelaksanaannya nanti. Jadi ada 3 poin di persandian yang bisa dilaksanakan, Mas Yudis. Oke, Pak Hamid, inti dari podcast kita akan testimoni. Selama 2018, 2019, 2020, 2021 hingga ke 2022, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama dengan 2 kabupaten percontohan yakni Magetan dan Lombok Tengah, kita sudah melaksanakan Memorandum of Understanding terhadap pengembangan 10.000 talenta digital. Dari beberapa skema yang ada 8 skema yang sudah kita siapkan oleh Kementerian Kominfo, tapi ada sekitar 4 yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan. Dan capaian Pamekasan melebihi 2 kabupaten, Pak Kabid. Dan saya minta testimoni Pak Hamid selaku Kabid Persandian dan Keamanan Informasi, apa kira-kira yang ingin disampaikan atau ucapan terima kasih seperti apa kepada Kementerian Kominfo, termasuk kepada BPSDMP Kominfo Surabaya yang sudah begitu dahsyat yang memberikan program pelatihan, Pak Kabid. Silakan. Baik, Mas Yudis. Seperti yang disampaikan tadi, program pelatihan Digital Talent Scholarship ya, Mas Yudis ya. Ini sangat bagus sekali. Artinya ketika saya melihat dan membaca apa yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pamekasan sampai dapat 10 peringkat terbesar se-Indonesia di situ ya, Mas Yudis ya. Itu suatu capaian yang sangat bagus, dimotori sendiri oleh Mas Yudis. Saya yakin kalau tidak bekerja dengan maksimal, artinya Mas Yudis dengan tim tidak akan tercapai seperti itu, Mas Yudis. Ini adalah suatu capaian yang luar biasa, Mas Yudis. Terima kasih, Pak Kabid. Ya, Pak Kabid, terakhir ada closing statement tidak terhadap podcast kita? Ucapan terima kasih langsung kepada Kementerian melalui Pusdiklat di GTA termasuk di BPSDMP. Kita walaupun porsi kecil kemarin Government Transformation Academy GTA kita melaksanakan ini secara offline 5 hari berturut-turut. Capaian kita, kuota kita kemarin 245 peserta ASN. Nah, 2023 kita ada sinyal, mungkin sinyalnya bagus ya, karena yang saya tangkap seperti itu. Ada harapan kepada teman-teman di Persandian untuk bisa mengikuti program pelatihan GTA di 2023 karena salah satu keamanan informasi cyber security ini ada di GTA. Pak Kabid, silahkan yang terakhir Pak Kabid. Baik, terima kasih. Besar sekali harapan kami di bidang persandian agar teman-teman di bidang persandian untuk bisa mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan di 2023 itu, Mas Yudis. Karena itu akan sangat menambah ilmu untuk kedepannya bagi teman-teman yang ada di persandian. Bahkan saya sendiri kemarin pernah mendaftar, tapi di linknya? Ya, saya sudah mendaftar sebetulnya juga ingin ikut. Cuma karena mungkin ada ketentuan-ketentuan yang memang tidak ada pada saya sehingga saya terakumulasi di situ, Mas Yudis. Gitu ya. Oke. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian wawancara saya bersama dengan Bapak Hamid Riyadi. Beliau adalah yang mengampu bagaimana regulasi ataupun tata kelola dari bidang persandian dan keamanan informasi. Jadi Dinas Komunikasi dan Informatika, segala akselerasi kegiatan administrasi tanpa adanya keamanan informasi dan persandian tidak akan mungkin. Justru kami yang di bidang-bidang lain selalu ingin bergandengan tangan bersama dengan Pak Hamid karena beliau adalah komandonya. Saat ini berdampingan dengan Ibu Dr. Anda Herlina. Beliau adalah Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo. Ibu, selamat pagi Bu Herlin. Selamat pagi Mas Yudis. Alhamdulillah. Ibu, mohon maaf mengganggu. Saya terpaksa harus cut dulu kesibukannya. Minta 5 menit saja Ibu. Oke. Ibu, sebelum kita ke program DTS, ucapan terima kasih kita, testimoni dari para pejabat Kominfo kepada Kementerian Kominfo melalui BPSDMP Kominfo Surabaya. Ada sekitar 2 menit saya ingin berikan program apa yang sudah dilaksanakan oleh bidang Aptika Kominfo ini, Ibu, terhadap akselerasi dari percepatan program DTS ini, Ibu. Silakan Bu Herlin.
Saya sebelumnya bahagia, senang dan bersyukur karena saya juga mengapresiasi dari kerjasama pusat, kemudian kementerian, provinsi, Kabupaten Pamekasan khususnya. Alhamdulillah kolaborasi ini menurut saya itu secara pribadi sudah sangat luar biasa, sehingga kedepannya mungkin dalam hal ini Mas Yudis sebagai penggerak kami di Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan itu, saya pun menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Terima Mas kasih, Yudis, Bu. Terima semangatnya kasih, Bu. Semata-mata karena tanggung jawab Bu Herlin. betul. Itu yang sangat saya secara pribadi bahagia karena saya sudah mengenal Mas Yudis. Bagaimana beliaunya itu sejak kita bersama dulu Mas Yudis ya di IKP. Terkait dengan bidang aplikasi informatika, lebih spesifiknya itu kita berada di jaringan Mas Yudis. Dalam hal ini kita sangat-sangat mensupport karena petunjuk dari pimpinan, dalam hal ini Bapak Insinyur Muhammad, sudah wanti-wanti agar kita itu semaksimal mungkin dalam bekerja untuk mensukseskan program kementerian, provinsi sampai di kabupaten ini berhasil, dan kita ada di 3 kabupaten ya Mas Yudis ya. Betul Ibu, betul. Pamekasan, kemudian Magetan dan Lombok Tengah. Lombok Tengah. Alhamdulillah Pamekasan masuk di situ. Oke, Bu Herlin, itu dari beberapa testimoni Ibu. Kemudian penunjang dari kegiatan yang ada di Aptika, salah satunya ini pernah kita melakukan pelatihan DEA yang itu tersebar di 10 OPD, termasuk GTA di 7 OPD, dan itu tidak terlepas dari bidang Aptika, Ibu. Nah, seperti mungkin infrastruktur, jaringannya, mungkin bisa disampaikan, karena di balik kegiatan itu teman-teman tidak tahu, yang ada hanya Mas Yudis, Pak Muhammad. Sekarang tidak seperti itu. Justru ada Bu Herlin di balik kegiatan itu. Mungkin bisa disampaikan, Bu. Ya, kita memang spesifiknya di bagian jaringan ya, di mana sejak COVID itu berada di Indonesia secara umum, kita pun sudah menyiapkan segala sesuatunya, mengantisipasi agar, karena sejak COVID kita sudah marak dengan daring. Sebentar-sebentar daring, sebentar-sebentar Zoom meeting, itu pun kita menyikapi dengan bagaimana jaringan itu bisa lancar, tidak meminimalisir trouble. Dan itu pun sudah menjadi kewajiban kami untuk bekerja keras. Kita punya tim teknis yang luar biasa Mas Yudis. Itu keren, Ibu. Ketika trouble sedikit aja ada laporan, kami sudah sikap langsung ke lokasi di mana berada di situ. Ya, terakhir Bu Herlin terhadap testimoni kita tadi saya secara pribadi mohon izin sudah menyampaikan ke Kabid IKP, ke Kabid Persandian. Kali ini kita ke Ibu Dr. Anda Herlina, Bapak. Ibu ada ucapan terima kasih langsung kepada Kementerian Kominfo melalui BPSDMP Kominfo Surabaya, karena beliau-beliau mungkin tidak paham suksesi dari banyak pelatihan, terutama yang menyangkut di OPD kita. Itu ada seorang Ibu Herlin di belakang yang mengomandani para teman-teman di bawah. Silakan Ibu, ucapan terima kasih kita kepada Kementerian Kominfo dan BPSDMP Kominfo Surabaya. Baik, saya secara pribadi sebagai Kepala Bidang Aptika dan seluruh tim Aptika yang langsung penanganan jaringan itu di lapangan dan seluruh bidang yang ada di Dinas Kominfo Kabupaten Pamekasan menyampaikan terima kasih banyak. Artinya teman-teman yang berada di luar itu, para kaula muda yang sudah bergerak di bidang usaha dengan sistem digital, sudah dipinterkan, sudah dicerdaskan, berusaha semaksimal mungkin dengan usaha yang dimiliki. Kami mengucapkan terima kasih banyak Kementerian Kominfo Pusat dan juga BPSDMP Kominfo Surabaya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang terlibat di kegiatan ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, itu kita bersama dengan Ibu Dr. Anda Herlina, Kabid Aptika, terhadap testimoni kita. Ucapan terima kasih kepada Kementerian Kominfo dan BPSDMP Kominfo Surabaya. Selamat siang Pak Kadis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu kesibukan ini Pak Kadis. Mas Yudis. Iya,
Pak, tentu kita sangat bergandengan tangan dan saya merasa bangga sekali mempunyai seorang pimpinan seperti Pak Muhammad yang terus memberikan motivasi terhadap program DTS. Rasa terima kasih kita yang pertama selalu kita sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak untuk podcast kita kali ini ke teman-teman kementerian melalui BPSDMP. Silakan Pak Ya, Kadis. terima kasih. Jadi yang paling pertama, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Kepala ya BPSDMP Surabaya Bu Eka dan teman-teman lainnya yang sudah begitu semangat, nggak kenal capek membantu Pemkab Pamekasan melalui Diskominfo dalam melaksanakan kegiatan pelatihan DTS di Kabupaten Pamekasan. Saya merasa bangga sekali karena kita merupakan salah satu dari 3 kabupaten yang diberikan kesempatan untuk pelatihan yang kuotanya 10.000, walaupun pada saat ini belum sampai. Harapan kami di tahun yang akan datang itu juga ada pelatihan lagi yang volumenya atau kuotanya tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga target 10.000 ini benar-benar tercapai untuk Kabupaten Pamekasan. Dan yang paling penting untuk kami sampaikan ke Bu Eka, saya sering ketemu Bu Eka dengan teman-teman Diskominfo yang lain. Mereka merasa iri dengan begitu, Pak, ya? kita kan gitu loh. Disuruh menyampaikan ya jangan hanya Pamekasan sama Magetan untuk Jawa Timur, tapi yang lainnya juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, di samping saya berterima kasih dan berharap untuk Pamekasan, tentunya saya juga berharap Bu Eka, kabupaten yang lain juga diberi, nanti dipikir kita di anak emaskan kan, nggak enak juga kan, kabupaten yang lain. Sehingga untuk tahun 2023 harapan kami, ya semuanya dibikin kayak Pamekasan kan begitu. Insya Allah bisa untuk tahun 2023. Ya, gitu. Pak Kadis, terhadap beberapa program sering disosialisasikan. Beberapa program DTS itu kita ada di nomor 1 Pak, seperti dia dan TA. Cuma stressing kita, saya ingin memberikan gambaran Pak, dan bagaimana kira-kira yang harus kami di bawah ini sosialisasikan terhadap VSGA dan FGA Pak. Karena apa? VSGA dan FGA ini kan pelatihan, selain pelatihan dia bersertifikasi Pak. Nah, itu yang masih belum diambil peluang oleh teman-teman Poltek, teman-teman PTN, PTS. Ada yang kurang kira-kira sosialisasi kami Pak di bawah, atau mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan Pak? Jadi begini Mas, untuk 2 akademi itu memang kita akui itu kurang sosialisasi. Karena memang waktu ya pada saat itu yang pendek, dan untuk tahun 2023 kita kan punya waktu yang lebih panjang. Oleh karena itu sebelum itu jauh dimulai, kita koordinasi Mas dengan instansi terkait, dalam hal ini perguruan tinggi yang dimaksud, sehingga nanti kita kerjasama lebih awal sehingga bisa tersosialisasi dengan baik. Dengan demikian kalau kita sudah tersosialisasi dengan baik, minat dari para peserta atau calon peserta itu akan lebih banyak daripada tahun 2022. Jadi kuncinya kita lebih awal sosialisasi. Kemarin 2020 sudah bagus ya, artinya dari kuota yang tersedia kan kita bisa mencukupi ya. Iya, betul. Walaupun sebetulnya masih banyak Masih juga. jauh dari target BPSDMP. Oleh karena itu, yaitu kuncinya Mas, kita lebih awal dalam mensosialisasikan 2 akademi yang dimaksud. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, dari beberapa program capaian yang terus kita genjot selama 2022, Alhamdulillah DEA dan TA ini cukup mempunyai kans di 2023 untuk bisa kita ulang kesuksesan itu, walaupun di Monif Makassar dan Bali kuota untuk program ini kecil Pak Kadis ya. Apa kira-kira Pak untuk apakah saya harus berhenti sosialisasi terhadap 2 program ini, mengingat program itu kan sangat lumayan besar kansnya di Pamekasan. Kira-kira seperti apa Pak nanti? Ya kalau sosialisasi nggak usah berhenti Mas, jadi tetap jalan aja dengan media yang kita punya ya, baik itu melalui
kegiatan di realita atau mungkin dengan di baliho kalau perlu kalau memang ada, dan juga di videotron yang ada. Tapi sosialisasi tetap, Mas. Oke. Karena program itu kan masih banyak calon peserta ya, Betul. yang menginginkan kegiatan pelatihan seperti itu. Dan nanti terserah dari pihak BPSDMP sesuai dengan kuota yang tersedia. Oke. Tapi kita sudah bangga karena dari usulan kita untuk melatih ya penggerak itu akhirnya bisa terrealisir. Dan harapan kami 60 penggerak yang kita punya itu nanti barangkali bisa kita dorong untuk bisa menularkan ilmunya ke teman-teman yang lain yang belum berkesempatan mengikuti pelatihan DTS ini. Terakhir Pak Kadis, sebelum mengakhiri podcast kita, ada harapan atau ingin berterima kasih bagaimana peluang di 2023 untuk Pamekasan ke Bu Eka? Monggo Pak Kadis. Khusus untuk Bu Eka saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga teman-teman dari BPSDM Surabaya ya, yang tadi sudah saya sampaikan begitu semangat, nggak kenal lelah, koordinasi baik kan. Kita gitu. diajak jalan-jalan Sehingga kesannya kita itu sudah kayak saudara ya. Betul. Antara Kominfo Pamekasan dengan BPSDM di Surabaya ini sudah kayak saudara. Dan bahkan saya sudah berbicara dengan beberapa teman yang di BPSDMP, ternyata ada peluang Mas Yudis, jadi di luar program yang memang sudah dicantumkan atau sudah ditentukan oleh BPSDMP, itu sebetulnya di kantor BPSDMP itu menyediakan kelompok-kelompok pelatihan dan itu gratis, gitu loh. Sehingga nanti barangkali untuk Pamekasan ini, kalau ada kelompok-kelompok, baik itu mungkin dari UMKM maupun dari yang lain yang menginginkan suatu pelatihan ya di luar yang memang sudah ditentukan oleh BPSDMP, itu kita bisa Mas mengajukan itu, dan itu free. Betul. Nah, artinya itu, namanya program itu kalau nggak salah konsep berbagi Pak, ya, dari BPSDMP. Betul. Jadi itu ada dua cara katanya. Bisa kelompok itu datang ke kantor BPSDMP karena di sana disediakan ruang, Mas. Ya. Disediakan ruang, disediakan infrastruktur, disediakan instruktur. Atau mungkin kalau memang memungkinkan kita bisa bersurat ke BPSDMP untuk artinya melatih kelompok-kelompok yang memang memerlukan pelatihan itu, dan nanti akan didatangkan instruktur. Baik. Itu yang memang belum terrealisir, Mas. Barangkali di sela-sela jadwal yang memang sudah ditentukan BPSDMP, Mas Yudis bisa mencoba itu. Insya Allah Pak. Ya. Bisa mencoba nanti bersurat ke sana. Nah kalau itu berhasil Mas, wah luar biasa itu. Ya apalagi kita punya UMKM seperti yang diampu oleh DPMP TSP dan koperasi ini Pak, kita fasilitasi. Betul. Seperti yang Pak Bupati cetuskan ini desa wisata. Betul. Oh ya, di barangkali DPMP. nanti ada tema khusus mungkin dari kelompok BUMDes yang mengelola desa wisata itu dikumpulkan kelompok itu, sehingga kita bersurat ke BPSDMP, mungkin nanti BPSDMP bisa mengirimkan instruktur. Nah, soal infrastruktur ya tentunya kita yang harus menyiapkan kan. Betul. Kecuali kalau memang mau datang ke kantor BPSDMP sana, jangan sudah sediakan Mas. Infrastrukturnya, perangkatnya, dan instrukturnya sudah disiapkan. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya dari ruang kerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan. Saya Yudis Wahyudi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.